Pada awal abad ke-20, jauh di seberang lautan, di sebuah negeri kecil di Amerika Selatan bernama Suriname, terdengar lantunan bahasa Jawa di pasar, di ladang tebu, bahkan di rumah-rumah penduduknya. Mereka menyebut diri mereka orang Jawa Suriname. Tapi bagaimana bisa orang Jawa berada di belahan dunia yang begitu jauh dari Indonesia? Semua bermula pada tahun 1890-an, ketika Suriname masih menjadi koloni Belanda. Pada masa itu, Belanda membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menggarap perkebunan tebu, kopi, dan kakao di Suriname. Setelah sistem perbudakan dihapus, Belanda mencari alternatif tenaga kerja, dan pilihan itu jatuh ke tanah jajahan lain, Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Mulailah babak baru yang dikenal sebagai migrasi kontrak tenaga kerja Jawa ke Suriname. Pada tanggal 9 Agustus 1890, kapal pertama bernama Prince Willem de Boer berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, membawa 94 orang Jawa menuju Suriname. Dalam waktu beberapa dekade berikutnya, lebih dari 32.000 orang Jawa dikirim ke Suriname antara tahun 1890 hingga 1939. Sebagian besar berasal dari daerah Kedu, Banyumas, dan Madiun, juga dari Yogyakarta dan Surakarta. Mereka dijanjikan kontrak kerja selama 5 tahun di perkebunan dengan gaji yang dijanjikan, rumah, serta tiket pulang setelah masa kerja selesai. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka tidak pernah kembali. Setelah kontrak berakhir, sebagian memilih menetap di Suriname menikah, membangun keluarga, dan menanam akar di tanah baru itu. Mereka tetap membawa serta budaya Jawa, bahasa, kesenian, dan tradisi Islamnya. Di sana mereka mendirikan langgar dan masjid, menggelar wayang kulit, selamatan 7 bulan, hingga perayaan sekaten versi mereka sendiri. Bahasa Jawa pun hidup berdampingan dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo, bahasa Kreol khas Suriname. Menariknya, meski sudah lebih dari 1 abad berlalu, bahasa Jawa masih dituturkan di Suriname hingga kini. Bahkan pemerintah Suriname mengakui bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa budaya yang dilestarikan. Stasiun radio lokal seperti Radio Garuda dan Radio Jawanes masih menyiarkan berita dan lagu-lagu Jawa setiap hari. Pada tahun 1954, ketika Suriname memperoleh otonomi dalam kerajaan Belanda, banyak orang Jawa Suriname mulai menempuh pendidikan tinggi dan menjadi bagian penting dari masyarakat. Mereka kini tersebar di berbagai bidang. Ada yang menjadi anggota parlemen, pejabat pemerintahan, dokter, pengusaha, hingga seniman. Setelah Suriname merdeka pada 1975, sebagian besar warga keturunan Jawa memilih pindah ke Belanda, membentuk komunitas Jawa Suriname di Den Haag dan Amsterdam. Di sana mereka tetap mempertahankan identitasnya, menyelenggarakan pengajian, pentas wayang, dan makanan khas seperti nasi tumpeng dan tempe bacem. Hingga kini diperkirakan ada lebih dari 70.000 keturunan Jawa yang tinggal di Suriname, sekitar 15% dari total populasi negara itu. Sementara sisanya tersebar di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Yang menakjubkan, mereka masih bangga dengan akar asalnya. Banyak yang menamai anak mereka dengan nama Jawa, seperti Slamet, Siti, atau Wiono, dan sebagian besar masih beragama Islam. Pemerintah Indonesia pun beberapa kali mengunjungi komunitas Jawa di sana, mengadakan program budaya dan bahasa, serta mengundang keturunan mereka untuk ziarah budaya ke tanah leluhur di Jawa Tengah. Beberapa bahkan menemukan kembali desa asal kakek buyut mereka. Kini kisah orang Jawa di Suriname menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah diaspora Indonesia. Sebuah kisah tentang ketabahan, tentang bagaimana manusia beradaptasi, menjaga budaya, dan mewariskannya lintas generasi. Meski terpisah ribuan kilometer dari tanah kelahiran, dari tanah Jawa ke tanah Suriname, dari ladang tebu ke panggung politik, mereka membuktikan, meski jauh dari Indonesia, jiwa Jawa tetap hidup, tetap berbicara lembut dalam bahasa, adat, dan iman mereka.